bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Ku ada saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Ku bersyukur kepadamu, Yesus Juru Selamatku, yang menghapus segala dosaku. Kini ku menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian, Shalom. Saya pertama kali memang khotbah untuk gereja 1 jam saja, tapi ternyata bukan 1 jam. Apalagi ini ibadah yang terakhir ya Pastor ya. Itu berarti sampai jam 12 malam. Jadi bukan gereja 1 jam, jadinya 10 jam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pastor Michael. Masih muda, tapi udah punya istri. Kalau belum punya istri lu direbutin orang pasti. 26 tahun. Dan kemudian saudara bisa hadir menikmati kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang ada. Ini pertama kali saya khotbah khusus di GSJS, tapi di Surabaya sudah beberapa kali dari 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Di ibadah tadi, jam 4, saya bicara tentang ketahanan rohani di tengah situasi hari ini. Maka yang jam 6 ini saya mau berbicara tentang nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah-tengah situasi hari-hari ini, tidak boleh ada satu orang pun yang menafsirkan tentang peristiwa hari ini secara subjektif ataupun mencoba untuk tanda kutip double quote bernubuat dengan bahasa-bahasa konyol. Saya tidak dalam kategori hamba Tuhan yang suka demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya lebih happy sampaikan firman, itu yang saya sampaikan. Itu yang saya baca, itu yang saya bisa utarakan kepada saudara, dan firman itu hidup dalam diri saya. Itu yang saya akan ceritakan kepada saudara. Bagi saya itu lebih membumi dan dapat dicerna oleh saudara. Orang tanya sama saya, Pak,
apakah coronavirus ini bicara tentang akhir zaman? Ini sudah akhir zaman, tapi zaman belum berakhir. Pak, apakah ini tanda akhir zaman? Ini bukan satu-satunya tanda, tapi ini salah satu tanda. Jadi kapan Yesus datang? Enggak tahu. Yang tahu hanya Dia. Dia bisa datang setelah saya khotbah. Dia bisa datang jam 2 pagi. Dia bisa datang jam 10 pagi. Suka-suka Dia. Karena Dia yang mau datang. Dia yang punya hak dari surga turun ke bumi. Dia yang punya hak dari bumi turun ke surga, naik ke surga. Dia yang punya hak naik turun. Nggak boleh ada orang lain yang tahu. Dan tidak boleh ada orang yang suka naik turun. Nggak boleh. Hanya Dia doang yang boleh. Yohanes 3:13. Yang hanya bisa turun dari surga ke bumi dan balik lagi ke surga hanya anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Di luar itu berfantasi rohani. Di luar itu berhalusinasi rohani. Di luar itu hanya bermimpi secara rohani. Tapi it's not real. Tadi saya bilang jam 4. Di tengah-tengah situasi hari ini, Pak, kelihatan jemaat yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, apa yang tidak. Kayak saya memberikan apresiasi loh. Karena pribadi yang datang ikut ibadah hari ini jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini kalau mati masuk surga semua. Ini bisa berani datang. Hari ini 6.000 lebih nih COVID di Indonesia. Kamu mau datang? Mungkin saudara bilang, Bapak juga mau datang. Oh iya, saya belum kenalan ya. Nama saya Petra Vanggidai, istri Yola, anak Kalista, Sialomita. Saya tinggal di Jakarta, di BSD, Tangerang Selatan, bukan Jakarta. Dan sampai di situ aja ceritanya. Nah, saya bisa ada di tempat saudara. Nah, saudara-saudara, kelihatan juga mana hamba Tuhan yang serius dan mana hamba Tuhan yang tidak terpanggil serius, saudara. Di tengah-tengah pandemi hari ini. Tidak mudah, saudara, dalam kondisi hari ini. Dan saya bilang sama Pastor Michael, jemput saya di airport kemarin. Saya bilang, kamu berani ya buka offline ya. Di Jakarta gak berani buka gereja. Kenapa, Pak? Kosnya besar, pemasukannya dikit. Saya jujur aja. Biaya operasional buat ibadah begini besar, Pak. Di Jakarta juga besar. Tapi yang datang gak boleh banyak. Dibatasi. Hitung bisnis, rugi total. Tapi kalau hitung ini pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah rugi. Kalau hitung ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan buat nothing is impossible. Hitung-hitung berkat Tuhan satu-satu. Nggak akan kehitung. Tapi inilah cara Tuhan, unik. Kelihatan saudara semua yang ada di Tuhan. Lihat pengusaha yang dalam Tuhan sama pengusaha yang di luar Tuhan. Kelihatan sekarang hari-hari ini. Nah, hari ini kita mau berbicara nothing is impossible. Di dalam Alkitab saudara memang benar. Kalau bicara tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu final. Karena Dia adalah tidak terbatas. Dia sempurna. Dia kudus. Dia tidak bercacat celah. Tidak ada peluang sedikit pun untuk menyalahkan Dia. Karena Dia begitu sempurna. Karena kesempurnaan Dia itu tidak pernah digadaikan. Dan kesempurnaan Dia itu tidak pernah dieliminasi. Dengan kegagalan hidup saudara dan saya. Wah, hebat ya Tuhan itu ya. Kesalahan kita tidak pernah menggagalkan Tuhan kita yang besar dan ajaib. Yang begitu sempurna dalam hidup kita. Apakah Tuhan hari ini mereka-rekakan sesuatu yang jahat? Tidak pernah Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang jahat. Tapi Tuhan menggunakan sesuatu yang salah itu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Allah turut kalimatnya melibatkan dirinya dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpilih dan terpanggil olehnya. Ini poin Bapak Ibu Saudara. Baru kita baca firman Tuhan, baru kita memahaminya. Nah, kita buka Alkitab yuk. Matius pasal yang ke-15. 14.
ayat 15 sampai dengan ayat 21. Matius 14 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini menjadi satu poin buat kita semua. Jadi kita mau melihat bahwa ada bagian dalam firman yang bisa kita ambil intisarinya, dan kemudian ketika kita keluar dalam menghadapi kesulitan hari ini, ya kita tahu ada tahapan-tahapannya, step by step itu untuk kita bisa dapat melihat, oh begini cara Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-14. 15 nih ya. 15 kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Menjelang malam. Stop. Menjelang apa? Ini pada saat itu Timur Tengah atau Israel dalam musim dingin. Nah, musim dingin kalau di Israel itu biasanya matahari itu mulai terbenam jam 5 sore. Maksudnya matahari sudah mulai gelap jam 5 sore. Jam 3 itu udah mulai kelihatan, jam 5 udah mulai akan redup dia. Mulai turun dia. Jadi ini kemungkinan besar di antara jam 3, jam setengah 4, menjelang malam kalimatnya. Kalau kita tarik ke ayat 23, coba kita baca yuk ayat 23. Di situ apa firman Tuhan bilang apa? 23 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah mulai apa? Ternyata di sini jam 5. Jadi dari ayat 15 sampai ayat 23 itu kurang lebih itu waktunya 2 jam setengah. Jadi itu waktu yang sangat singkat sekali saudara. Tetapi dalam waktu yang singkat itu kita melihat ada banyak peristiwa besar yang Tuhan kerjakan dalam waktu yang singkat itu. Sehingga saya mau sampaikan, bicara tentang kualitas waktu, itu berdasarkan karena waktunya bukan masalah dipersingkat, tapi setiap waktu pasti ada menit, setiap menit pasti ada detik. Jadi setiap detik itu selalu ada omnipresent, ada hadirat Tuhan di tempat itu. Jadi kalau detik itu ada hadirat Tuhan, maka engkau sedang ada dalam kairasnya Tuhan, waktunya Tuhan, dan engkau akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Jadi kalau kita mau mulai memahami ya, hidup kita ini, kalau kita mulai merenung, kita mulai tenang, perlahan kita tiap langkah, oh saya ada dalam waktunya Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, Pak, Bu, kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam waktunya Tuhan. Kehadiran saya dalam waktunya Tuhan. Saya bertemu saudara, waktunya Tuhan. Saudara bertemu saya, waktunya Tuhan. Itu berarti kita ada dalam waktunya Tuhan. Dan tentunya Tuhan pasti dimuliakan. Yuk kita baca yuk sekarang. Sekali lagi. Kembali ke ayat 15. Oke, ayat 15. 1, 2, 3 ya. Menjelang murid-muridnya datang kepadanya dan berkata apa? Tempat ini apa? Sunyi. Dan hari sudah mulai apa? Malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli apa? Mau lihat gak? Dalam situasi hari ini. Murid-muridnya bilang begini pada Yesus. Yesus, ini hari udah mulai malam nih. Suruh dong orang banyak ini pergi ke desa-desa cari makan. Apa tuh yang penting? Jangan bilang sulit Pak, Bu. Semua orang juga lagi sulit hari ini. Kita sulitnya satu paket. Dan kita sulitnya bersama-sama. Bukan hanya saudara sulit, yang lain gak sulit. Semua sulit. Tapi situasi hari ini bukan berarti mengunci di hati kita untuk tidak memperhatikan orang. Dimulai kalau mau melihat bagi Tuhan tidak ada mustahil. Belajar untuk punya kepedulian kepada orang lain. Kendati kita sulit, dia sulit. Tapi ketika kita mau mempedulikan kepada dia, kita mau memperhatikan dia, kita mau care dengan dia, itu berarti engkau punya iman bahwa ketika kamu sulit, dia juga sulit. Tapi kamu mau memperhatikan dia. Karena kamu yakin kesulitanmu sudah pasti Tuhan selesaikan buat saudara dan saya. Jadi orang yang tidak egois, yang memperhatikan orang lain, dia akan lihat terus cara Tuhan bekerja dalam hidup dia. Dan dia akan lihat terus mukjizat-mukjizat yang besar dalam hidup dia. Ada amin? Makanya saya bilang gereja ini, saya berani buat ibadah begini. Saudara datang, sudah bisa menikmati ibadah. Saya diundang, otomatis disiapkan tiket pesawat.
kasih hotel. Habis ini pasti dikasih makan. Benar nggak bro? Pasti dikasih makan. Nggak mungkin nggak dikasih makan. Saya datang ke sini karena mas saudara tinggalkan keluarga bisa datang ke sini. Kalau kita hanya minta menjadi orang yang diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan orang lain, berkat selalu tutup. Tapi kalau kita mau memperhatikan orang lain, punya hati belas kasihan, berkat selalu terbuka buat saudara dan saya. Memberi dalam hal yang lebih biasa, dalam keadaan sulit, punya hati untuk tolong orang, itu top. Itu yang disebut dengan kualitas rohani kita. Kita semua yang ada di tempat ini belajar untuk peduli kepada orang lain hari ini. Kekristenan beda Pak Bu. Hari ini ada terjadi tuh pembunuhan. Ada orang Kristen yang teriak. Ada saudara yang maki-maki dan mengutuk. Kelas kita beda. Kekristenan dilarang untuk mengutuk. Kekristenan dilarang untuk membalas dendam. Kekristenan tidak menjadi pecundang tetapi menjadi pemenang. Bahkan kita selalu berdoa kepada mereka, Tuhan tolong mereka, ampuni mereka, berkati mereka. Itu kekristenan. Kekristenan imannya berkualitas karena kita bicara tentang Kingdom of God. Ada amin? Cara saudara menyikapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan yang terjadi dengan pandemi ini, cara sikap hati kita kok beda sekali dengan orang di luar. Kenapa? Tidak pesimis, tidak khawatir, tapi optimis. Pikirannya visioner, masih ada semangat, ada kreativitas, masih ada inovasi. Satu tempat ditutup akan buka sesuatu. Jadi engkau selalu berpikir sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kita punya hati yang peduli. Saya kasih tahu sama saudara, 3 hari lagi, sebentar lagi kita masuk Christmas. Minggu Advent Pak. Kalau Yesus mau egois, dia gak perlu datang ke dalam dunia. Kenapa dia mau datang ke dunia? Karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya. Karena kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita, maka dia datang untuk menjadi korban bagi kita. Pedulinya dia buat kita itu memberikan kita selalu hasrat dalam hidup kita untuk tetap setia sama dia. Tuhan itu baik sekali buat kita. Setiap orang untuk jadi orang besar itu akan diupayakan akan jadi star. Tapi orang yang sudah punya menjadi sesuatu yang luar biasa, dia Allah yang dahsyat, dia yang unlimited, dia yang sempurna, dia berani datang sebagai manusia yang terbatas. Itu butuh ekstra keras. Saudara sebagai owner, tetapi saudara harus menjadi seorang karyawan. Itu tidak mudah kalau tidak dibutuhkan sebuah penundukan diri dan memberikan kerendahan hati dalam hidup itu. Kalau bukan Tuhan yang mentouching kita, nggak mungkin kita ada di tempat ini. Cara Tuhan memperhatikan kita itu indah sekali. Maka ketika dalam kondisi hari ini engkau memperhatikan orang di sekitarmu, saya mau sampaikan, tidak akan pernah engkau kekurangan, tapi hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayat 16 kita akan baca yuk. Ayat 16. 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi apa? Hebat ya. Ini hidup kita lagi diubah oleh Tuhan. Saya bilang sama Bapak misalnya, ini ada sekian banyak Pak, selesai ibadah kita ajak makan aja deh. Atau enggak mereka suruh cari makan di luar. Terus Bapak ngomong sama saya, Pak Petra jangan suruh mereka cari makan Pak. Kamu yang harus kasih makan. Ngeri. Begini banyak orang nih. Tuhan lagi ngajarin kita ya. Perhatikan orang gampang. Berkorban buat orang sulit.
Maka dalam keadaan seperti ini, bukan hanya memperhatikan, Tuhan bilang apa? Tidak perlu mereka cari makan. Kamu yang harus kasih makan. Wes. Nyuruh orang cari makan gampang. Keluar duit untuk bayar makan, beratnya minta ampun. Gak gampang lah. Tapi saya tahu orang Surabaya tuh orangnya royal-royal. Saya ulang sekali lagi ya. Orang Surabaya tuh royal-royal. Apalagi jemaat gereja 1 jam saja. Tapi kita salah dididik sih sekolah ya. Hemat pangkal. Apalagi pelit, kaya raya. Kamu yang harus kasih makan. Jangan suruh mereka kasih makan kamu. Nggak gampang berani keluar uang. Alkitab tuh ngajarin hebat ya. Ada orang yang menghemat luar biasa, hidupnya berkekurangan. Tapi ada orang yang mendebarkan hartanya, hidupnya selalu berkecukupan. Minuman nih. Haus. Ini kalau minuman ini, kalau kita pergi ke restoran, selalu yang kita tanya, kemarin makan di layar kan? Gila dikasih tahu lagi. Yang ditanya apa? Mas, minuman apa yang refill? Yang bisa diulang. Gak mau rugi. Teh tawar misalnya gitu ya. Teh tawar kita pilih refill. Yang teh tawar kan. Kalau kita minum terus, pasti tuh orang lihat gelas kita mulai turun. Diisi lagi sama dia. Minum lagi. Diisi lagi. Kalau minuman itu gak diminum terus, kira-kira diisi gak? Gak mungkin. Hidup begitu. Kamu simpen terus, berkat gak nambah. Berani tabur, berkat diisi lagi. Itu cara Tuhan buat kita. Jadi hari ini, di tengah situasi hari ini, mau lihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Belajar bukan hanya memperhatikan orang, tapi belajar untuk bayar harga buat orang itu. Kita gak bicara tentang uang. Waktumu, pikiranmu, tenagamu, batinmu untuk mendengarkan pergumulan orang. Sebagai hamba Tuhan hari ini, ngeri-ngeri sedap. Ada aja orang yang curhat. Masuk ke Instagram saya, Pak Pendeta, tolong saya Pak, saya gak bisa bayar kontrakan. Ngeri. Dia pikir gue bapaknya dia kali. Kenal juga enggak nih orang. Jangan-jangan dia tipu saya. Cerita masalahnya dan segala macam. Aduh gak ngerti saya. Doakan saya Pak, saya punya utang. Gak usah didoain Bu. Jadi bagian apa? Bayar aja utangnya. Sih ya. Berlomba-lomba kita untuk bayar. Apapun bisa dibayar. Aduh Pak, Bu, saya kasih tahu. Kalau kita bergaul sama siapapun jangan oportunis. Ada saatnya kita makan dibayarin orang. Ada saatnya kita harus bayar dong. Jangan nunggu. Kalau udah biasa dibayarin nunggu nih. Angkat dompet gak angkat-angkat. Kayak ada magnet. Bayar Pak. Saya hamba Tuhan diajak makan sama jemaat. Ada saatnya saya taruh kartu kredit saya yang bayar Pak. Aduh Pak Pendeta, kami kan mau berkati Bapak. Ada saatnya pendeta berkati kamu. Ada masalah apa? Kalau begini terus, bagaimana? Saya bilang sama dia gini. Kalau kamu sering berkati saya, kamu terus diberkati. Kapan aku diberkati oleh Tuhan? Saya belajar untuk memberi juga. Saya gak punya gereja, gak punya jemaat. Masa pandemik begini, apakah saya kekurangan? Tidak. Apakah saya stop bantuan kepada orang-orang yang selama ini rutin tiap bulan saya kasih? Tidak. Bahkan kita tambah orang yang perlu harus kita bantu. Saya pikir cuma sederhana. Jangan kita terkotak dalam satu keadaan yang membuat bahwa pandemi ini the big thing. You know, no, it's the big thing, small thing. Yang melihat ini menjadi besar itu karena pola pikir kita melihat ini kok terlalu besar sekali. Kayak aku nih susah sekali hidup ini. Enggak. Ada aja cara Tuhan untuk tolong kita. Kita mencoba share, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ada waktu Pak, pergumulan, ada keluarga yang punya masalah, kita bisa duduk sama mereka, dengarkan masalah mereka. Yang tadinya mereka mau cerai, tadi akhirnya tidak jadi cerai karena kita bisa hadir di tengah-tengah mereka.
Dan kita harus pulang jam 2 pagi sampai rumah di tengah masa pandemik ini hanya untuk mendamaikan dua suami istri yang ribut gara-gara masalah AC. Aneh. Masalahnya apa? AC. Gara-gara AC mau cerai. Ajaib pertolongan Tuhan. Apakah saya harus tinggalkan mereka? Tidak. Ada waktu juga untuk memberi. Ada waktu untuk menerima. Yesus bilang apa? Jangan suruh mereka cari makan. Kamu yang harus kasih makan. Diajar oleh Tuhan. Bukan hanya perhatikan, tapi berani berkorban. Yuk kita baca ayat berikutnya. 17. Yuk kita baca yuk. 17. 1, 2, 3 ya. Jawab yang ada pada kami apa? Jawab mereka. Yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Berapa orang yang ada bersama Yesus di situ? Baca yuk ayat 21. Berapa orang? Kita baca yuk 21. 1, 2, 3 ya. Yang ikut makan kira-kira berapa ribu? Belum dihitung perempuan loh. Tidak termasuk apa? Dan anak-anak. Nggak usah dihitung, nggak usah ditafsirkan. 5.000 aja. Lihat. Yesus suruh mereka pergi ke desa dong cari makan. Yesus bilang apa? Kamu yang harus kasih makan. Mereka bilang, ini ada 5 roti, 2 ikan. Ingat secara logika gak masuk akal Pak Bu. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan sama anak-anak. Mana mungkin 5 roti, 2 ikan kasih makan 5.000 orang. Mana mungkin. Unlogic, tidak masuk akal. Mana mungkin 5.000 orang bisa dikasih makan 5 roti, 2 ikan. Tapi kalimat itu saudara jadi menarik. Jadi ketika murid-murid itu berkata 5 roti 2 ikan. Ternyata dalam bahasa yang sesungguhnya dan kenyataan realita yang ada. Yang mereka pegang hanya 4 roti dan 2 ikan. Tapi ketika mereka bilang 5 roti 2 ikan. Dia bilang kami ada 5 roti 2 ikan. 4 roti yang dia pegang dan 2 ikan. Tapi mereka meyakini kamu adalah roti yang hidup. Maka ketika dia bilang 5 roti. Dia mengikut sertakan Yesus sebagai roti hidup. Maka dia yakin dan percaya karena ada Yesus roti hidup itu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Sebelum masa pandemi mungkin saudara dapat penghasilan 50 juta. Atau 30 juta, 20 juta atau 10 juta. Sekarang gajimu dipotong 60% atau 40%, sisa 60%. Tapi kan living cost tetap sama Pak. Living cost tetap sama. Perusahaanmu biasa untung 1 bulan 1 M. Sekarang untung 100 juta aja gak ada Pak, tipis-tipis. Harus bayar karyawan kurang lebih ada sekian banyak orang. Bagaimana berpikirnya? Kalau kita lihat yang kita kasih makan berapa banyak orang, karyawan berapa banyak orang, staf berapa banyak orang, anak berapa banyak orang. Kalau kita lihat ke situ, wes gugur iman kita. Hari ini gugur pasti. Tapi hari ini kita stop. Yang ada hanya 5 roti 2 ikan. Karena aku tahu ada roti hidup, yaitu Yesus. Maka hari ini jangan lihat kamu punya apa, tapi kamu harus lihat ada Yesus di dalam hatimu yang dapat melakukan perkara-perkara besar. Ada amin? Pak Bu, gak usah putus asa. Saya harus bayar leasing mobil bagaimana Pak Pendeta? KPR rumah bagaimana Pak? Kreditan bagaimana? Lihat ke situ sakit kepala. Lihat Tuhan aja lah hari ini. Aku gak salah loh Tuhan. Ini kita krisisnya bareng-bareng loh. Kita tolonglah sama Tuhan. Temanku pendeta telepon saya. Bro, bagaimana pelayanan? Jalan terus. Mereka tanya sama saya. Terus bagaimana hidupmu tiap bulan? Siapa yang kasih makan? Tuhan Yesus. Terus dibilang apa? Rohani banget kamu. Salah ya. Ya baik-baik ya. Saya tuh selalu lihat begini Pak. Dari bulan Maret ya. Sampai dengan bulan Desember. Ntar lagi Desember nih. Tuhan tuh buat sesuatu ajaib dalam hidup saya. Januari tahun 2020. Sepertinya Tuhan kasih tahu saya mengenai apa yang terjadi hari ini. Kesulitan.
Kenapa saya bilang begitu? Di handphone saya ini saya catat setiap dapat berkat. Selalu saya catat. Dari saya sekolah teologi ya, 24 tahun yang lalu. Ini saya catat di sini. Berkat-berkat yang saya dapat. Setiap dapat berkat saya tulis. Setiap dapat berkat saya tulis. Every month. Akhir tahun saya buat rekapitulasi. Unik ya, Januari 2020 dan Februari 2020. Berkat yang saya terima itu adalah berkat yang tidak pernah saya alami selama saya melayani Tuhan. Waktu saya tulis tuh berkat ada di sini, tapi saya nggak perlu sebut. Jangan kepo. Ini nggak boleh tanya sama saya. Karena kalau saya ngomong nanti saudara bilang, pendeta sombong banget. Saya tulis bulan Januari sampai Februari, Pak. Berkat yang saya terima. Waktu saya tulis gini, Maret PSBB total di Jakarta, seluruh pelayanan di stop. Saya bilang sama istri saya, Tuhan itu sudah kasih tahu kita ya sebenarnya. Tahu dari mana? Ini berkat yang kita dapat. Ngadepnya ke sini. Saya ngeri di Zoom. Soalnya kameranya ada di situ. Pas saya lihat begini, saya bilang sama istri saya, Januari sampai Februari kita dapat berkat bisa nutupin hidup kita selama 2 tahun. Jadi saya sudah siapkan kalau corona ini sampai 2 tahun. Aneh. Itu gitu kok berkat begitu ya. Makanya saya bilang, kalau kita punya hati yang mau berkorban, dan kita memberikan posisi penting Yesus itu sebagai sentral dalam hidup kita, seharusnya situasi hari ini tidak membuat kita jadi putus asa, membuat kita jadi hopeless dalam apapun juga, engkau jadi gentar dalam menghadapi apapun. Justru ketika Yesus menjadi prioritas dalam hidupmu, hari ini orang boleh goyah, kita tetap berdiri tegak dan tidak akan pernah bergerak sedikit pun, karena ada Tuhan yang bersama saudara dan saya. Pak, Bu, saya tidak bisa bicara lain. Itu yang saya alami dalam hidup pelayanan saya 24 tahun. Saya bilang sama pastor usia berapa? 26. Dia tanya sama saya, pastor umur berapa? Jangan ditanya. Saya udah setengahnya umur kamu ya. Saya mau masuk 46 ya. Tahun depan 46 saya. Tapi kata orang saya baru 18 tahun. 24 tahun melayani Tuhan, Pak. Kita tahu bagaimana hidup sulit. Kita tahu bagaimana hidup berkecukupan. Paulus bilang apa? Aku tahu bagaimana hidup berkelimpahan, aku tahu bagaimana hidup kekurangan. Kalimatnya Paulus. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Aku belajar untuk merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah buat hari ini buat kita. Maka orang yang tidak bersungut-sungut, selalu bersyukur, hidupnya pasti selalu ditolong oleh Tuhan. Yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Lihat, kita baca yuk ayat selanjutnya, 18. Satu, 2, 3, ya. Yesus, dia bilang apa? Padahal dia hanya mention loh. Ada 5 roti nih, 2 ikan. Dia gak ngomong begini, Yesus, ini ada 5 roti nih, urus aja deh. Enggak. Mention doang, declare, hanya ada 5 roti nih, 2 ikan. Yesus bilang apa? Dia berinisiatif langsung. Bawa kemari padaku. Artinya, hari ini kita jujur, Tuhan, ini yang kami miliki. Setiap bulan ini yang kami miliki, Tuhan. Saya hanya punya ini, Tuhan. Tuhan bilang apa? Sini, ambil alih. Tuhan yang take over setiap pergumulanmu. Ketika engkau merasa lemah, kesulitan hari ini, engkau bicara sama Tuhan. Ini Tuhan. Biar Tuhan katakan, bawalah kemari. Dia yang mengambil alih seluruh bebanmu. Maka semua yang ada di tempat ini, dalam kesulitan, dalam kelemahan, dalam keadaan krisis apapun, ingat baik-baik. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau akan lelah, capek. Tapi ketika engkau benar-benar berkata pada Tuhan, ini Tuhan, maka dia bilang, bawalah kemari, aku yang akan mengambil alih. Maka hari ini, masalah besar apapun, Tuhan akan ambil alih.
Kapan corona selesai? Nggak ada yang tahu. Eropa gelombang kedua lebih masif coronanya. Amerika berapa juta orang terinfeksi karena alat pendeteksi mereka hebat. Kita kan alat untuk mengecek orang kena corona kan minim. Coba kalau pakai alat Amerika ukur seluruh rakyat Indonesia, saya rasa hampir semuanya kena. Siapa yang tahu corona itu akan selesai? Pak, bentar lagi vaksin. Garantikah vaksin itu? Ya saudara suntik, oke, good. Dia hanya bisa masuk 5 bulan, 6 bulan. Kalau corona itu bermutasi, vaksin itu berfaedah atau tidak? Cuma sederhana aja. Pikiran positif, perkataan optimis, jaga kesehatan, minum vitamin, tidur secukupnya, olahraga, makan secukupnya. Engkau bisa tata itu, kita punya stronghold, benteng yang kuat, imun kita jadi baik, ada virus segala macam, kita bisa lawan itu karena ada dari dalam. Virus ini tidak terlihat, imun itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Dan dia serang, kita bisa blok. Itulah kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus tidak kelihatan, tapi dia punya power. Setan tidak kelihatan, tapi dia mau serang kita. Ketika Roh Kudus itu tidak kelihatan, berekspresi dalam kita, dia aktif dalam hidup kita, punya daya dunamis, ada kuasa. Ketika Roh Kudus itu punya kuasa dalam dirimu, dia membungkus engkau. Ketika iblis itu menyerang kita, tidak akan mungkin masuk, karena dia yang selalu membentengi saudara dan saya. Itulah yang saya mau katakan. Tuhan mengambil alih setiap pergumulanmu. Bukan hari ini saja, esok. Bukan hanya esok saja, waktu yang akan datang. Bukan hanya waktu yang akan datang, selagi engkau masih hidup, setiap pergumulan kau sampaikan pada dia, dia akan ambil alih. Siapa yang yakin Tuhan kita itu mampu melakukan segala perkara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Kita masuk yuk ayat berikutnya. Ayat berikutnya kita baca yuk. 19, 1, 2, 3, ya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah kemana? Dan mengucap apa? Stop sampai di situ. Yesus menghadap ke langit dan mengucap apa? Terus berikut ayat yang sama. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada siapa? Lalu kepada siapa lagi? Murid-muridnya membagikannya kepada semua. Rumus supaya kita lihat karya Tuhan yang besar. Belajar. Sini bawa kemari. Yesus mengucap berkat. Itu yang penting tuh. Dapat berkat berapapun mengucap syukur. Dapat berkat berapapun mengucap syukur. Untung hari ini pekerjaanmu mengucap syukur. Udah gak usah komplain. Ketika engkau datang mengucap syukur pada Tuhan. Dan ketika 5 roti, 4 roti itu engkau datang untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kelemahanmu, keterbatasanmu, penghasilanmu saat ini menurun. Tapi engkau mengucap syukur pada Tuhan. Sebagai seorang istri yang selalu memanage berkat suami. Berkat suamimu turun hari ini. Tapi engkau tidak pernah berubah sikap kepada dia. Bahkan cara hidupmu kepada Tuhan tidak pernah berubah. Tapi engkau tetap bersyukur pada Tuhan. Ketika engkau bersyukur pada Tuhan, maka dia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagikan kepada orang lain. Apa artinya? Jadi ketika murid-murid itu memperhatikan orang banyak itu, ternyata murid-murid itu juga dalam keadaan lapar. Maka ketika Yesus mengucap berkat, Yesus tidak memberikan dulu kepada 5.000 orang. Tapi dia memberikan dulu kepada murid-muridnya. Dan dari muridnya, baru 5.000 orang itu diberkati. Apa artinya? Bukan hanya mengucap syukur pada Tuhan, tapi belajar untuk memprioritaskan dalam hidup kita. Mana yang menjadi kebutuhan, baru keinginan. Siapa dulu yang harus dikasih makan? Ring 1 dulu dikasih makan. Jangan urus orang lain kalau orang di dalam belum terpenuhi. Maka ketika istrimu, suamimu, anak-anakmu sudah tercukupi, mertuamu kamu tolong, orang tuamu kamu tolong, sudah kokomu, adekmu ditolong, baru orang lain. Jangan orang lain dulu, baru orang di dalam. Orang di dalam dulu diurus. Kebutuhan yang ada di dalam dulu dipenuhi. Maka saya mau sampaikan, orang yang sedang memanage berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, Tuhan akan membuat pelipat gandaan. Yang setuju katakan.
Ada amin? Saudara bisa yang lihat orang tuamu susah, lo sedih lo saya. Kalau saya lihat orang tua saya susah, saya nggak tolong, tapi orang lain saya tolong. Kok munafik banget ya hidup saya ya. Lihat kakak-kakak saya susah, tapi saya nggak tolong, tapi kakaknya orang lain saya tolong. Kok munafik sekali ya saya ya. Saya belajar ya. Ajar istri saya juga begitu. Urus keluargamu yang benar. Urus kita keluarga semua yang benar. Istri sudah tercukupi, anak tercukupi, orang lain kita tolong. Ya kalau kita bisa lakukan itu di tengah-tengah hari ini, Tuhan tuh akan buat banyak perkara besar dalam hidup kita. Pak, Bu, tetap optimis. Orang yang memperhatikan dan menggunakan berkat dengan penuh hikmat, Tuhan akan tambahkan berkat terus buat dia. Jangan sedikit pun menahan suara Tuhan dalam hatimu untuk menolong orang itu. Karena tidak semua orang digerakkan hatinya untuk bisa tolong orang. Tapi kalau engkau digerakkan hatinya, engkau jangan ada perhitungan, you bisa tolong dia. Nanti Tuhan yang akan gantikan semua itu. Tuhan bilang apa? Kalau engkau membantu orang yang sulit, aku berhutang sama kamu. Aku memiutangi, aku yang piutang sama kamu. Aku yang utang sama kamu. Maka hari ini, semua yang ada di tempat ini, keluar dari tempat ini. Paradigma kita berubah. Jangan membuat situasi krisis ini menjadi sesuatu yang sangat besar dalam hidupmu. Tapi kita mau buat situasi yang krisis ini, peluang di mana kita bisa berbagi kepada orang di sekitar kita. Maka lihatlah, pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Ayat terakhir yuk, 20 kita akan baca yuk. Terakhir. Udah pulang. 1, 2, 3 ya. Dan semuanya makan sampai apa? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa bakul? Mereka makan sampai apa? Nggak masuk akal lah. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang kasih makan, semua makan sampai kenyang. Dalam bahasa Yunani bukan hanya kenyang, tapi puas. Sisa 12 bakul. Unik ya. Penghasilan dulu 50 juta, sekarang 20 juta. Tapi pengeluaran dulu 45 juta, masih bisa nabung 5 juta. Uniknya sekarang penghasilan hanya 20 juta sekarang, diturunkan bukan lagi 50 juta. Pengeluaran tetap 45 juta. Kok lucu ya, sampai akhir bulan tetap 45 juta terpenuhi, bahkan bisa nabung 12 juta. Dari mana berkatnya? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ada aminnya nih? Ada aminnya? Ada aja ya berkat Tuhan ya hari ini ya. Saya lihat ke wajah-wajahnya ini tiap bulan pasti penghasilan 1 M. Amin aja, amin. 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 Optimis lah, Tuhan Yesus tolong. Ya kalau dapat berkat lebih kamu. Ternyata saudara benar pulang dari tempatnya bulan depan dapat 1 M. Ya udahlah, kasih berkat buat gerejamu lah. Ya diberkati Tuhan pasti. Ya menikmati kebaikan Tuhan. Ya Tuhan pasti berkati saudara. Kalimat yang kau makan bukan hanya kenyang tapi puas. Kalau puas itu apa sih? Begini Pak. Kalau kenyang itu beda ya. Kenyang itu makan nasi 2 piring, lauknya hanya 1. Kalau makan nasi 2 piring apa yang terjadi? Kenyang kan? Kenyang temennya apa? Bego. Dia ngomong gak nyambung. Ini berapa? 2, kayaknya 2. Tapi kalau puas beda Pak. Nasinya 1 piring, lauknya 6 jenis. Ada ikan, 2 slice, ada bebek, ada ayam, ya, ada sayur-sayur. Makan 1 sendok, bebeknya dipotong dikit. Dia gak kenyang, dia puas. Kalau orang puas itu bisa diajak ngobrol. Kalau orang kenyang, belum makan, udah ngomong. Makan kenyang, gak bisa ngomong lagi. Tapi kalau makan puas beda Pak, puas tuh beda. Kalau makan puas tuh makan bareng-bareng, gak kenyang dia puas. Ngobrolnya masih lancar. Kita abis ini mau kemana nih? Kita ngopi lagi yuk. Itu puas. Jadi orang yang puas, dia akan lihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Sisa 12 bakul, ingat baik-baik. Tuhan bilang apa? Kamu takut dengan apa yang kamu makan?
Mana yang lebih penting? Hidupmu apa makanan itu? Kamu takut dengan apa yang kamu pakai? Mana lebih penting? Tubuhmu apa pakaian itu? Lihat tuh burung di udara yang tidak pernah menabur minta, aku pelihara. Lihat tuh pohon tuh di daunan di ladang itu. Ada nggak lebih bagus dari Salomo? Tidak ada. Dipetik orang dibakar. Masa aku tidak bisa mendandani kamu, tidak bisa memelihara kamu? Ingat, Bapamu di surga tahu apa yang kau butuhkan. Hari ini Tuhan tidak pernah sedikit pun memalingkan wajahnya dari saudara. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ada amin? Ya, bukan porsi kita, jangan diambil. Nikmati kebaikan Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Poin ini akan saya kesimpulkan. Yang pertama, kamu mau melihat nothing is impossible. Belajar untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, berani bayar harga dan berkorban untuk situasi yang ada. Kendati sulit Pak, ya, saya nggak punya uang, punya waktu untuk mendengar pergumulan dia. Saya nggak punya waktu, punya telinga untuk mendengarkan pergumulan dia. Ini tidak bicara tentang uang saja, waktumu, telingamu, pikiranmu, perasaanmu untuk bisa terlibat di dalam setiap kesulitan orang. Yang ketiga, belajar untuk jujur declare pada Tuhan dan memprioritaskan Yesus sebagai hidup dalam hidupmu. Dan yang keempat, biar Tuhan yang men-take over setiap pergumulanmu. Yang kelima, belajarlah untuk bersyukur pada Tuhan dalam segala hal. Yang keenam, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ring 1 dulu baru ring 2. Maka yang ketujuh, impactnya, engkau akan makan sampai puas. Bukan hanya puas, sisa 12 bakul. Terjadi pelipat gandaan. Saudara pulang dari tempat ini, paradigmamu diubah. Engkau semakin optimis. Tuhan pasti tolong saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi dia. Untuk suka dan Engkau Tuhan. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.